Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini aku akan menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu cerita fiksi dan non-fiksi. Masih ingatkah kalian? Kita ulas lagi ya. Kalau cerita non-fiksi berarti itu cerita berasal dari kenyataan ya. Tapi kalau cerita fiksi berarti dia dibuat-buat oleh sang pengarangnya, yaitu khayalan semata. Nah, sekarang di dalam suatu cerita pasti ada unsur-unsur. Nah, unsur-unsur tersebut disebut dengan unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur yang berada di dalam suatu cerita. Di dalam cerita tersebut nanti terdapat 6 unsur-unsur intrinsik. Apa saja? Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah tokoh, yang ketiga adalah penokohan, yang keempat adalah alur, kemudian yang kelima adalah latar, dan yang terakhir adalah amanat. Kita akan ulas satu persatu dimulai dari tema. Apa itu tema? Tema adalah suatu gagasan yang dibangun di dalam sebuah cerita. Tapi tema dan juga judul itu sangat berbeda, tidak sama ya. Kalau tema kita harus tahu dulu isi-isi dari cerita tersebut, baru kita bisa menentukan apa temanya. Kemudian yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah suatu rekaan atau individu yang dibuat oleh sang pengarang untuk membangun sebuah cerita tersebut. Biasanya ada namanya, misalnya di dalam cerita itu menceritakan tentang Pak Jono, jadi tokohnya adalah Pak Jono. Tapi kalau penokohan itu, yaitu penokohan bersifat wataknya dan juga karakter dari sebuah tokoh tersebut. Penokohan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah antagonis, protagonis, dan tritagonis. Kita ulas yang baik-baik dulu aja ya. Dimulai dari protagonis. Apa itu protagonis? Protagonis adalah tokoh yang bersifat baik. Jadi si protagonis ini, si tokoh baik ini biasanya menjadi tokoh utama dalam sebuah cerita. Dan biasanya dia menjadi ikon dari sebuah cerita. Kemudian kita lanjut yang ke nomor 2, yaitu adalah antagonis. Antagonis adalah suatu tokoh yang bersifat jahat. Jadi dia adalah penyebab dari suatu konflik yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, kalau yang terakhir adalah tokoh tritagonis, yaitu penengah antara sang antagonis tadi dan juga sang protagonis tadi. Biasanya bersifat bijaksana, kemudian berwibawa, berwawasan luas, dan dia itu biasanya disebut juga sebagai tokoh pembantu. Nah teman-teman, kita lanjut lagi di unsur selanjutnya, yaitu unsur yang keempat, yaitu alur. Alur juga terbagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sekarang kita lanjut yang kelima. Yang kelima adalah latar. Latar terbagi menjadi ada waktu, kemudian tempatnya, dan juga suasana. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh sang pengarang kepada sang pembaca. Dan
pesan tersebut disampaikan secara tersirat alias secara tidak langsung. Nah, itu tadi adik-adik, ada 6 unsur intrinsik yang ada di dalam suatu cerita. Sebelumnya kita bisa baca sebuah cerita, kemudian kita cari unsur-unsur yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.